Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan metode certainty faktor dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniarnawati Lutgardis-Bivel dengan NIM 21120282 kelompok 3. Kita langsung saja pada pendahuluannya. Penyakit demam berdarah atau DB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DB seringkali menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Kasus DB yang tidak terdiagnosis dengan tepat atau penanganan yang tidak efektif dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas dan meningkatkan risiko komplikasi yang serius. Penyakit demam berdarah atau dengue atau DIBD merupakan salah satu penyakit menular yang signifikan di banyak negara tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD dapat menyebabkan gejala yang serius, termasuk demam tinggi, nyeri otot dan sendi, ruang kulit, muntah, serta peningkatan risiko perdarahan yang dapat mengancam nyawa. Proses diagnosa DB memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam mengidentifikasi gejala khas penyakit ini. Namun, diagnosa yang akurat tidak selalu mudah dilakukan oleh tenaga medis yang kurang berpengalaman atau terbatasnya sumber daya di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem pakar telah diusulkan sebagai solusi yang efektif untuk membantu dalam proses diagnosa penyakit. Sistem pakar adalah sebuah aplikasi komputer yang memanfaatkan pengetahuan ahli dan aturan-aturan yang terdefinisi dengan baik untuk memberikan diagnosa dan rekomendasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks penyakit TB, sistem pakar dapat menggabungkan pengetahuan medis yang mendalam tentang gejala dan tanda-tanda DB dengan data yang diberikan oleh pasien untuk menghasilkan diagnosa yang akurat dan cepat. Dalam penelitian ini, kita berfokus pada penggunaan metode certainty factor atau CV dalam pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit TB. Metode CV telah banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan untuk mengatasi ketidakpastian dan tidak pasti informasi. Metode ini memungkinkan mengembangkan pengetahuan ahli dengan data gejala pasien untuk menghasilkan tingkat kepastian atau certainty dalam proses diagnosa. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit TB dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Dengan mengimplementasikan metode CV dalam sistem pakar, diharapkan mampu meningkatkan ketepatan diagnosa dan memberikan kepercayaan kepada pengguna sistem pakar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian dan tidak pastinya informasi gejala yang diberikan oleh pasien.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam bidang pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit menular seperti DB. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pakar yang lebih canggih dan dapat diterapkan secara luas dalam bidang kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang penggunaan metode certainty factor dalam konteks sistem pakar dan dapat diaplikasikan pada penyakit menular lainnya. Langsung saja pada metode penelitian. Kerangka kerja penelitian ini mengadopsi alur model waterfall dalam tahap-tahap penyelesaian masalah yang terkait dengan mendiagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD akibat virus nyamuk Aedes aegypti menggunakan metode certainty factor. Berikut adalah tahap-tahap dalam penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemahaman terhadap gejala-gejala penyakit demam berdarah yang timbul pada penderita. Dalam tahap ini gejala-gejala utama seperti demam tinggi, nyeri otot dan sendi, muntah, ruam kulit, dan tanda-tanda lainnya diidentifikasi secara rinci. Yang kedua, menganalisis masalah. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap gejala-gejala penyakit DBD yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, merumuskan gejala. Tahap ini melibatkan perumusan gejala penyakit DBD berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang berikut hasil gejala. Tahap ini merupakan hasil dari perumusan gejala penyakit DBD. Gejala-gejala yang telah dirumuskan akan menjadi dasar dalam proses mendiagnosa menggunakan metode certainty factor. Setiap gejala akan diberikan tingkat kepastian dan bobot yang sesuai berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Yang kelima, pencegahan. Pada tahap ini, penderita dengan gejala penyakit DBD yang telah mendiagnosa akan diberikan solusi atau rekomendasi terkait pencegahan penyakit ini. Tahap-tahap di atas menggambarkan alur kerja penelitian dalam mendiagnosa penyakit DBD menggunakan metode certainty factor. Dalam pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala penyakit serta merumuskan basis pengetahuan yang sesuai untuk mendukung proses mendiagnosa. Selanjutnya, hasil diagnosa akan digunakan untuk memberikan solusi pencegahan kepada penderita dan masyarakat secara umum. Berikut analisis metode certainty factor. Metode yang digunakan dalam mendiagnosa penyakit demam berdarah dengue akibat virus nyamuk Aedes aegypti adalah metode certainty factor atau CV. Metode certainty factor merupakan sebuah metode kepastian untuk perancangan sistem yang nantinya akan digunakan untuk mengimplementasikan hasil dari mendiagnosa penyakit demam berdarah dengue akibat virus nyamuk Aedes aegypti berdasarkan gejala yang sudah dianalisis dari penderita penyakit demam berdarah dengue. Berikut merupakan tabel
untuk menampilkan gejala yang akan berelastasi dengan data penyakit demam berdarah yang disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar. Untuk simbolnya di sini ada G01, gejala penyakitnya yaitu pendarahan atau mimisan ruam di kulit, memar tanpa sebab, muntah darah, buang air besar berdarah. Untuk G02, pusing dan nyeri di belakang mata. Selanjutnya G03 ialah demam tinggi secara mendadak 2-7 hari, kemudian demam turun di hari ke-3 sampai ke-4, kemudian naik kembali. Kemudian simbol G04 mual dan muntah, G05 tidak nafsu makan, G06 nyeri pada tubuh, G07 lemah, letih dan lesu, G08 tubuh terasa dingin, G09 susah buang air besar, G10 rintik merah pada bagian kulit, G11 jumlah trombosit menurun. Kemudian tabel yang kedua ialah tingkat keyakinan penyakit demam berdarah dengue. Simbol K01 untuk keterangannya ringan 1% sampai 59%. Solusi melakukan pemberian obat terhadap pasien yang terkena gejala demam berdarah dengue dengan memberikan suntikan antibiotik. Kemudian K02 cukup berat, berkisaran 60% sampai 79%. Solusinya merawat nginap yang menderita gejala demam berdarah dengue, memberikan infus dan antibiotik. Kemudian K03 berat 80 derajat sampai 80% sampai 100%. Untuk solusinya itu langsung merujuk ke rumah sakit untuk dibawa ke ruangan intensif atau ICU dan melakukan transfusi darah dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kemudian kaidah produksi dalam mengidentifikasi gejala pada penyakit demam berdarah ditunjukkan pada tabel 3. Berikut untuk tabelnya. Rule 1, if atau jika pusing nyeri di belakang mata dengan simbolnya G02 dan tidak nafsu makan atau N tidak nafsu makan dengan simbolnya G05, N nyeri pada badan, simbolnya G06, N atau dan susah buang air besar, simbolnya G09, dan atau kemungkinan itu DB ringan dengan simbolnya itu P01. Untuk rule atau sistem bakar 2, jika mual-mual dan muntah dengan simbolnya G04 dan lemah, letih dan lesu, simbolnya G07, dan tubuh terasa dingin, simbolnya G08, dan bintik-bintik merah pada bagian kulit, simbolnya itu G10, maka kemungkinan itu DB cukup berat dengan simbolnya itu P03. Kemudian rule 3, jika pendarahan atau if pendarahan, mimisan raum di kulit, memar tanpa sebab,
muntah darah, buang air besar berdarah dengan simbol G01, demam tinggi secara mendadak dengan turun di hari ketiga sampai keempat, kemudian naik kembali, simbolnya G03 dan jumlah trombosit menurun G11, maka atau kemungkinan itu DB berat dengan simbolnya itu P02. Proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan sistem akan menelusuri jenis penyakit demam berdarah. Berdasarkan gejala yang ada, berdasarkan representasi pengetahuan dengan aturan kaidah produksi, berikut merupakan gambar pohon keputusan. Jadi ini dia gambar dari pohon keputusannya. Kita lanjut untuk hasil dan pembahasan. Menentukan nilai CV gejala demam berdarah dengue sebagai berikut. Untuk simbol G1, kita langsung saja. Untuk tabel 5 nilai user, simbolnya K1 keterangan tidak, nilainya 0, kemudian K2 kurang yakin, nilainya 0,2, K3 sedikit yakin 0,4, kemudian K4 cukup yakin 0,6, K5 yakin 0,8, K6 sangat yakin, nilainya 1. Dalam sebuah kasus di bidang praktik mandiri Debbie Cynthia, penelitian melakukan diagnosa terhadap pasien yang menderita gejala demam berdarah dengue. Pasien tersebut mengalami beberapa gejala demam berdarah, antara lain demam tinggi secara mendadak, mual-mual dan muntah, tidak nafsu makan, nyeri pada bagian badan, merasa lemah, letih dan lesu, dan mengalami gejala demam berdarah. Setelah mengetahui gejala yang timbul pada pasien penderita demam berdarah, selanjutnya adalah menentukan nilai bobot nilai user dari masing-masing gejala demam berdarah dengue. Tabel ke-6 bobot nilai pakar. Di sini demam tinggi secara mendadak bobotnya 0,8, kemudian mual-mual dan muntah 0,6, tidak nafsu makan 0,3, nyeri pada bagian badan 0,4, dan merasa lemah, letih dan lesu 0,7. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai CV dari masing-masing bobot nilai pakar. Selanjutnya mengkombinasikan nilai CV tersebut. Di sini CV combine 1, CV gejala 1, CV gejala 2 sama dengan CV gejala 1 ditambah CV gejala 2 dikali C1 kurang CV gejala 1. Maka 0,8 ditambah 0,6 dikali 1 dikurangi 0,8. CV old 1 sama dengan 0,92. CV combine 2, CV cold 1, CV gejala 2 sama dengan CV all 1 ditambah CV gejala 3 dikali CV kurang 1 dikurang CV all 1 sama dengan 0,92 ditambah 0,3
dikali 1 dikurangi 0,92 CvO2 sama dengan 0,94 CV combine 3 CvO2, CV gejala 4 sama dengan CvO2 ditambah CV gejala 4 dikali 1 kurang CvO2. Hasilnya itu 0 dikali 0,94 ditambah 0,4 dikali 1 kurang 0,94 CvO3 sama dengan 0,96 CV combine 1 CvO3 di CV gejala 5 sama dengan CvO3 ditambah CV gejala 5 dikali 1 dikurang CvO3 sama dengan 0,96 ditambah 0,7 dikali 1 dikurangi 0,96 artinya CvO4 sama dengan 0,98. Maka langkah ketiga adalah mempresentasikan hasil dari kombinasi nilai CV dengan rumus CV penyakit dikali 100 sama dengan 0,98 dikali 100 hasilnya 98,8%. Untuk kesimpulannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor dapat dilakukan pada gejala demam berdarah dengue melalui tingkat keyakinan sistem 98,8% berat. Solusi untuk tingkat kepastian gejala demam berdarah dengan tingkat berat adalah langsung merujuk ke rumah sakit untuk dibawa ke ruang intensif atau ICU dan melakukan transfusi darah. Implementasinya seperti ini untuk menu login, kemudian menu utamanya, menu input gejala, yang terakhir di sini ada penutup. Kesimpulan keseluruhannya dalam penelitian ini metode certainty factor digunakan untuk mendiagnosis penyakit demam berdarah dengue atau DBD akibat virus nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, metode certainty factor dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dalam mendiagnosa penyakit DBD. Metode ini memperhitungkan tingkat kepastian dan ketidakpastian dalam menghubungkan gejala dengan beberapa penyakit. Yang kedua, melakukan proses penggabungan certainty factor dapat diperoleh tingkat kepastian diagnosa keputusan atau rekomendasi terkait penanganan penyakit. Yang ketiga, penggunaan metode certainty factor membutuhkan basis pengetahuan yang menandai. Basis pengetahuan ini harus dikembangkan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman dari ahli medis dalam mendiagnosis DBD. Yang keempat, evaluasi dan validasi terhadap metode certainty factor perlu dilakukan untuk memastikan keakuratnya dalam mendiagnosa penyakit DBD. Perbaikan dan penyempurnaan pada basis pengetahuan atau aturan certainty factor dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Berikut saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut merupakan saran
untuk pengembangan penelitian dan penggunaan metode sertentif faktor dalam mendiagnosa penyakit TBD. Yang pertama, melakukan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalami terkait gejala penyakit TBD serta menghubungkan keberadaan penyakit. Yang kedua, melibatkan lebih banyak ahli medis dan pakar dalam pengembangan basis pengetahuan. Yang ketiga, melakukan validasi dan evaluasi yang lebih cermat terhadap metode sertentif faktor yang digunakan. Yang keempat, mengembangkan sistem pakar yang interaktif dan user-friendly untuk mendiagnosa penyakit TBD. Mengintegrasikan metode sertentif faktor dengan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan analisis data. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan keefisiensi proses diagnosa penyakit TBD. Dengan pengembangan dan penerapan metode sertentif faktor yang baik, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan diagnosa penyakit TBD secara cepat dan akurat, serta memberikan solusi pencegahan yang efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Oke, sekian dari penjelasan mengenai penggunaan metode sertentif faktor dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah. Sekian dan terima kasih.